Hai sob, selamat datang di channel A sampai Z Film. Pada edisi pertama ini, saya akan merangkum film yang berjudul Angel of Warrior. Film ini rilis pada tahun 2013. Diceritakan anak laki-laki dari kepala suku Tiger Tribe yang bernama Ahsan turun gunung dan menjadi pemandu wisata. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kaumnya agar kaumnya bisa hidup seperti orang modern. Dan dia ingin keliling dunia. Di sana ia mempunyai seorang sahabat yang juga guru bahasa Inggrisnya, Dennis namanya. Singkat cerita, ada 5 orang gadis petualang dari Cina yang ingin mendaki Gunung Kena, yang ditemani oleh seorang laki-laki yang bernama Lai Ying. Mereka adalah gadis petualang yang kuat, lincah, dan jago bela diri. Mereka sudah menjelajahi berbagai tempat seperti lautan dan pegunungan. Mereka ingin menemui suku asli Gunung Kena, yaitu suku harimau. Karena Dennis mengaku sebagai reporter yang akan syuting di Gunung Kena, maka mereka pergi bersama-sama. Di tengah perjalanan, hari mulai gelap. Mereka pun membangun kemah untuk tempat penginapan. Saat tengah malam, tiba-tiba ada seekor harimau yang muncul di perkemahan mereka. Mereka terkejut, tetapi salah satu dari gadis petualang mencoba berinteraksi dan menenangkan si kucing besar itu. Hey, big cat. Calm down. We are not your enemies. Calm down. Tiba-tiba, kru dari Dennis menembak harimau tersebut dan Lai Ying pun berusaha untuk menghalanginya. Kemudian Dennis datang dan meminta maaf kepada Lai Ying. Disinilah Lai Ying mulai curiga. Sebenarnya tujuan mereka itu apa? Film pun berlanjut, yaitu dengan keesokan harinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi, 5 gadis petualang memilih berjalan sendiri dan dikawal oleh Lai Ying. Mereka pun terpisah menjadi 2 rombongan. Tapi mereka tidak menyadari bahwa di hutan tersebut banyak ranjau yang telah dipasang oleh suku harimau. Tiga dari 5 gadis itu pun terkena ranjau rotan yang mematikan. Tapi Lai Ying berhasil menyelamatkannya. Mereka pun berhasil melolos dari ranjau tersebut. Tapi tiba-tiba mereka pun diserang. Mereka pun berusaha lari secepat mungkin. Tapi beberapa dari mereka tertangkap dan terkena ranjau. Tersisalah Lai Ying dan Bai Su. Lai Ying menyuruh Bai Su duluan, dan Bai Su menghadapi mereka. Lai Ying berhasil memenangkan pertandingan, dan Lai Ying segera pergi. Kemudian video menuju ke Dennis, yang mana mereka juga diserang. Dennis dan anak buahnya berusaha melawan mereka, tapi itu semua sia-sia. Mereka tetap tidak bisa mengalahkan suku harimau. Tapi di sini, Ahsan dan Dennis berhasil melarikan diri. Video pun menuju ke Lai Ying yang sedang melarikan diri. Tiba-tiba, dia pun diserang oleh seorang wanita. Perkelahian sangat sengit, sehingga mereka jatuh ke jurang. Ketika kepala perempuan akan mengenai batu, Lai Ying pun menyelamatkannya. Ketika Lai Ying mempunyai kesempatan untuk membunuhnya, tapi dia memilih untuk pergi dan meninggalkan seorang wanita itu. Kemudian dia bertemu dengan Bai Su dan bersembunyi di semak-semak. Setelah itu, mereka berdua beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan esok hari. Tapi Bai Su tidak sabar untuk segera menyelamatkan teman-temannya. Kemudian Lai Ying mengejarnya dan mencegahnya, karena hal itu berbahaya ketika malam hari di hutan. Awalnya Bai Su menolak, tapi akhirnya dia mau. Film pun menuju ke Papa Dennis, yang mana dia kesal karena tidak bisa menghubungi Dennis.
Salah satu anak buahnya menawarkan diri untuk mencari mereka, tapi dia malah dikamplengi. Tidak lama kemudian, Dennis pun datang dan menceritakan segalanya. Dan di sini kita tahu tujuan mereka sebenarnya, yaitu untuk mendapatkan batu mulia. Ayah Dennis pun marah karena dia gagal lagi untuk mendapatkan batu mulia tersebut. Dan dia berencana akan mencari pasukan yang lebih kuat untuk mendapatkan batu mulia tersebut. Di sini Dennis meminta izin kepada ayahnya agar dia boleh membantunya. Tapi ayahnya menolak dan bahkan Dennis digampar. Dennis pun pergi dengan hati yang penuh dendam. Kemudian film pun menuju ke teman Baisu dan Laying yang sedang disandra, yang mana mereka akan menjadi tumbal besok pagi. Tiba-tiba datanglah pelayan untuk memberikan makan terakhir kepada mereka. Mereka minta tolong kepada pelayan tersebut, tapi dia tidak memperdulikannya. Film pun menuju ke Laying dan Baisu yang sedang santai dan mempersiapkan diri untuk esok hari. Di sisi lain, Dennis pun mengajak Ahsan untuk kembali ke hutan lagi. Keesokan harinya, Baisu dikagetkan dengan penampilan Laying yang memotong rambutnya dan kemudian mengajak pergi. Pasukan ayah Dennis pun datang dan mendatangi ayah Dennis. Laying dan Baisu pun sudah sampai di tempat tinggal suku harimau. Mereka pun mencoba untuk meloloskan teman mereka, tapi mereka ketahuan. Mereka berusaha lari, tapi percuma saja karena mereka sudah dikepung. Kemudian orang terkuat dari suku harimau mengajak duel pada Laying. Laying pun siap untuk menghadapinya. Tapi jagoan dari suku harimau tidak bisa mengalahkan Laying. Di tengah perkelahian, ada tombak yang mengarah kepada mereka. Dan tombak tersebut adalah milik dari putri suku harimau. Ternyata dia adalah perempuan yang pernah diselamatkan oleh Laying. Dan dia menukarkan pisau Laying yang pernah tertukar. Kemudian ratu memerintahkan untuk berhenti berkelahi, karena mereka adalah orang baik. Keadaan pun berubah. Mereka disambut baik oleh suku harimau. Mereka sangat bahagia bisa berkumpul bersama suku harimau. Kemudian film pun menuju Laying dan Baisu yang sedang berdua. Laying menulis semua diarinya di waktu kecil. Dari 5 gadis itu sampai dia dibilang banci. Kemudian film pun menuju keesokan harinya. Pasukan ayah Dennis datang. Di sisi lain, Dennis yang dipandu oleh Ahsan pun telah sampai di rumah Ahsan, yaitu suku rimba. Kemudian datanglah pasukan ayah Dennis, menemui Dennis dan Ahsan. Ahsan pun bertanya kepada Dennis, siapa mereka? Dennis pun menjawab, mereka adalah penambang batu bara, sambil menembakkan pistol ke atas langit sebagai tanda bahwa dia sudah menemukan tempat di mana suku harimau tinggal. Suku harimau pun diserang oleh pasukan Dennis. Kemudian film pun menuju ke Ahsan, yang dia merasa ditipu dan marah kepada Dennis. Kemudian Dennis pun menembaknya, dan Ahsan pun jatuh ke jurang. Di sisi lain, suku harimau pun segera mengambil senjata mereka, dan melakukan perlawanan. Suku harimau pun dibantai habis-habisan, dan banyak yang terbunuh. Ratu dan beberapa dari suku harimau berhasil melarikan diri. Begitu juga dengan Laying dan 5 gadis petualang. Sedangkan Ali Au memilih untuk menghadapi mereka, menaruhkan nyawanya, berjuang sampai mati.
Kemudian, film pun menuju ke Ahsan, yang mana dia masih hidup. Di sisi lain, suku harimau dan beberapa gadis petualang terlihat oleh Papa Dennis, dan Papa Dennis pun menyuruh membunuh mereka. Laying yang mengetahui hal itu mencoba untuk melawan anak buah Papa Dennis dan menyuruh Baisu untuk membawa mereka terlebih dahulu. Ketika Baisu mendengar suara ledakan, Baisu pun membantu Laying. Akhirnya, Laying pun menghadapi bos dari anak buah Papa Dennis. Akhirnya, Laying pun berhasil mengalahkannya. Baisu pun datang dan senang melihat Laying bisa mengalahkan mereka semua. Tapi tiba-tiba Dennis menembaknya dari belakang. Kemudian, Dennis dan anak buahnya mendekati Laying dan Baisu. Dia akan membunuhnya, tapi tiba-tiba ada yang melempar sesuatu kepadanya, yaitu Ahsan, sang ahli melempar. Dan Baisu pun diajak pergi oleh seorang wanita. Dennis dan temannya, sang pelempar jitu, bisa mengalahkan mereka. Tapi di sini, Dennis berhasil melarikan diri. Kemudian, film pun menuju ke Laying dan Baisu. Baisu pun menggendongnya agar Laying cepat mendapat pengobatan. Tapi sayangnya, nyawa Laying tidak terselamatkan. Kira-kira bagaimanakah cerita selanjutnya? Tunggu kami di session 2. Yang belum subscribe sekarang ya sobat, agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Thank you.